Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Milta Na'ratno sebagai ketua kelas memimpin doa teman-teman. Silahkan. Bu. Siap, Bu. Suara saya terdengar belum ya, Bu? Sudah. Oh ya. Teman-teman di tempat Dengar, duduk siap-siap. Udah atus belum di sini. Ya Berdoa Allah. mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anakku semua. Sebelum kita mulai, kalian klik link presensi yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp grup ya, atau kalian bisa ketik link berikut. Siap anak-anak? Siap Bu Guru. Bro. Sudah diisi semua? Sudah. Sudah. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, apakah kalian gemar membantu Ibu memasak di dapur? Gemar Ibu. Ya, Ya, Bu. Anak-anakku semuanya hebat, gemar membantu orang tua bekerja di rumah. Nah, ketika Ibu memasak, apakah kalian pernah melihat Ibu mengangkat panci dari atas kompor ketika masakannya matang? Pernah. Bu. Nah, bagaimana cara Ibu mengangkat panci tersebut? Apakah Ibu menggunakan tangan, langsung menggunakan tangan atau menggunakan apa? Kayak kain, Menggunakan Bu. kain Bu. Dia menggunakan kain atau menggunakan serbet. Mengapa Ibu harus menggunakan serbet saat mengangkat panci? Supaya Tidak tidak panas. kepanasan. Betul, supaya tangan Ibu tidak kepanasan. Kalau kepanasan nanti akibatnya apa? Timbul luka dan Luka bakar, Bu. Luka bakar, Bu. hal ini akan kita pelajari lebih lanjut pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kita akan memilih kata kunci dari teks eksplanasi yang disajikan. Lalu kita akan menafsirkan arti kata kunci yang terdapat pada teks eksplanasi melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Selanjutnya kita akan membuat atau menyajikan kalimat dari kata kunci yang dipilih pada teks eksplanasi. Lalu kita akan mengamati alat dan bahan percobaan dan kalian nanti merumuskan dugaan sementara atau bisa kita sebut hipotesis dari percobaan yang akan kita lakukan. Anak-anak nanti juga akan melakukan percobaan untuk membedakan benda-benda konduktor dan benda-benda isolator dengan tepat. Lalu kalian akan mencatat data hasil percobaan dan mengkategorikan benda-benda konduktor dan isolator. Selanjutnya kalian merumuskan kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu Bisa, Guru. Bu. Ya, pintar. Nah, agar kalian sehat dan semangat, ayo kita tepuk sehat. Tirukan Bu Guru ya. Iya Bu. Tepuk sehat. Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Apa yang dapat kita petik dari tepuk sehat ini? Kita harus taat protokol Kesehatan. protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga makan makanan yang bagaimana anak-anak? Yang Ya, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga
kita harus rajin berolahraga supaya badan kita sehat dan kita kuat agar terhindar dari virus corona. Bisa diterapkan anak-anak? Bisa Bu Guru. Ya, bisa. Oke. Nah, sekarang ayo kita baca e-learning atau handout yang berbentuk handout yang bisa kalian klik atau kalian akses melalui link berikut. Kalian bisa ketik ini atau kalian bisa klik link yang sudah Ibu bagikan pada grup WhatsApp. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah Bu Guru. Ibu. Nah, sekarang ayo kita baca. Siapa yang akan membaca pada paragraf pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Judulnya iya nggak, Bu? Ya, Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantar panas dan benda yang tidak dapat menghantar panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantar panas baik, ada pula yang tidak dapat menghantar panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut bahan semikonduktor. ya, terima kasih. Selanjutnya paragraf kedua, siapa yang mau membantu Ibu membaca? Saya, Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Salah satu. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Pintar, terima kasih, Mak. Selanjutnya paragraf ketiga. Siapa yang mau membantu membaca? Ya udah, Ibu baca ya. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Contoh isolator antara lain kayu, kain, plastik, dan penggunaannya misalnya adalah kain serbet untuk mengangkat panci. Sekarang ayo kita temukan kata kunci yang dicetak miring pada teks eksplanasi berikut. Ada apa saja? Kata yang dicetak miring dan tebal. Coba sebutkan. Ada bahan Ibu. Bahan, Bu. Nah, ada bahan. Yang kedua, Panas. Oh. betul. Lalu, Konduktor. betul. Selanjutnya, Semikonduktor. Konduktor. betul. Lalu, Ada Alat. alat. dan ada Isolator. pintar semua. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Kalau dulu ketika kita masuk sekolah, kita bisa pergi ke perpustakaan lalu mencari arti kata melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang seperti ini yang dapat kita temukan di perpustakaan. Nah, karena sekarang kita belajar di rumah, maka Kementerian Pendidikan menyiapkan website Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat kita akses secara online melalui handphone anak-anak sekalian. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, nah ini kata-kata yang akan kita cari. Yang pertama, kita klik link yang sudah Ibu bagikan di grup WA atau kalian bisa ketik link berikut. Kita klik ya. Nah,
Tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu kita ketik kata yang akan kita cari melalui KBBI online ini. Ketik kata yang akan kita cari artinya. Misalnya kata bahan. Seperti ini. Lalu kita klik tanda pencarian atau tanda loop yang ada gambar biru seperti ini. Nah, bahan. Di sini terdapat berbagai arti kata bahan. Kita pilih yang paling tepat, arti yang paling tepat. Apakah bahan hanya berupa pecahan kayu saja? Tentu tidak kan? Kita pilih arti yang paling tepat. Nah, di sini yang paling tepat adalah bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. Bahan juga dapat diartikan sebagai bakal. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, pintar. Sekarang kalian cari arti kata kunci. Bahan tadi kita tulis di sini. Nah, sekarang kita cari arti kata kunci dari panas. Ada yang berani menyebutkannya? Saya, Bu. Ya. Apa arti kata panas? Terasa terbakar atau bersuhu tinggi. Nah, pintar. Terasa terbakar atau bersuhu tinggi. Selanjutnya, siapa yang berani menyebutkan arti konduktor? Saya, Bu. Nah, silakan. Konduktor adalah penghantar panas. Ya, konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas. Kalau semikonduktor, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, Semikonduktor artinya benda atau bahan penghantar panas antara konduktor dan isolator, Bu. ya. Atau dapat kita artikan sebagai bahan yang dapat sedikit menghantarkan panas. Selanjutnya, alat. Benda yang dapat digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang dapat menghambat panas. Terima kasih anak-anak partisipasinya, semangatnya. Nah, kalau sudah selesai, kalian mencari arti kata melalui KBBI secara online. Sekarang kita buat kalimat dari kata yang kita temukan tadi. Di sini Ibu mencontohkan kata bahan. Yang Ibu buat kalimat menjadi bahan pembuatan panci adalah aluminium. Dan bahan kayu adalah bahan dasar pembuatan centong nasi. Siapa yang berani membuat kalimat dari kata panas? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Api adalah sumber panas. Pintar. Selanjutnya dari kata konduktor. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, Contohnya, aluminium adalah contoh konduktor. ya, pintar. Kalau bahan semikonduktor, siapa yang berani membuat kalimat? Ibu contohkan ya. Bahan semikonduktor adalah bahan yang sedikit menghantarkan panas. Nah, kalian nanti membuat minimal 2 kalimat pada setiap kata yang disajikan seperti ini. Kalian nanti bisa mengerjakan pada tabel yang terdapat pada LKPD yang bisa kalian akses secara online. Link LKPD sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Sekarang ayo kita amati video Bambang dan Pak Ijaz. Mereka sedang memasak air. Nah, yang
kiri ini Bambang dan yang sebelah kanan adalah Paijo. Mereka sedang memasak air. Bentar. Kita amati reaksi mereka saat mengangkat panci. Loh, mengapa Bambang terkejut dan Paijo seperti santai dan tidak merasa kepanasan? Apa sebabnya? Apa perbedaan bahan antara panci yang digunakan Bambang dan panci yang digunakan Paijo? Apakah ada perbedaannya? Ada, Bu. Ya. Amatilah gambar berikut yang sudah Ibu screenshot dari video tadi. Perbedaannya terletak di mana? Pegangannya, Bu. Pegangannya. Apa bahan pegangan panci Bambang? Aluminium. Ya betul, aluminium. Kalau bahan pegangan panci Paijo terbuat dari apa? Dari kayu, Bu. Ayo, Bu. Kayu. Nah, kita ingat kembali pelajaran pada minggu lalu. Pada saat kita memasak, panas dari api kompor dapat memanaskan panci. Nah, saat kita tidak sengaja menyentuh panci tersebut, tangan kita merasakan kepanasan. Itu disebut perpindahan panas secara apa, Nah? Secara Konduksi, Bu. Nah, betul. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya atau perpindahan panas secara hantaran. Nah, pada perpindahan panas secara konduksi ini terdapat benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik yang kita sebut dengan benda konduktor dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik yang kita sebut dengan benda isolator. Lalu, benda apa saja yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan benda apa saja yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, kita akan mengetahuinya melalui percobaan yang akan kita lakukan. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan percobaan yang akan kita lakukan yang sudah Ibu share melalui grup WA? Sudah, Bu. Ya, Bu Guru. Nah, sekarang kita amati alat dan bahan percobaan yang akan kita lakukan. Di sini alatnya Ibu mempunyai gelas kaca dan air panas. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat. Lalu, bahan yang akan kita gunakan ada kawat besi seperti ini. Lalu kita akan menggunakan tusuk sate yang terbuat dari kayu. Sendok logam atau sendok stainless steel. Lalu kertas yang sudah kita gulung seperti ini atau kita lipat memanjang. Selanjutnya karet gelang dan ada juga sendok plastik atau kalian bisa menggunakan plastik potong ini dan yang terakhir kain serbet. Sudah disiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang ayo kita buat dugaan sementara atau membuat hipotesis. Manakah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik? Kalian nanti tulis dugaan kalian melalui LKPD yang telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Siap anak-anak? Siap. Sekarang ayo kita lakukan percobaan ini bersama-sama. HP-nya agak dijauhkan dari alat dan bahan percobaan ya, takutnya nanti airnya akan terkena HP. Nah, yang pertama celupkan semua alat dan bahan percobaan. Nah, celupkan semua alat dan bahan percobaan. Ada sendok logam atau sendok stainless steel, kemudian tusuk sate, karet, kertas,
lalu sendok, atau kalian bisa menggunakan plastik biasa, dan ujung kain serbet. Diamkan selama 5 menit. Setelah selesai, kalian angkat satu persatu bahan yang kalian celupkan tadi. Kalian rasakan mana benda-benda yang dapat membuat tangan kalian panas dan benda-benda yang tidak membuat tangan kalian panas. Nah, benda-benda yang dapat membuat tangan kalian panas tadi disebut apa? Konduktor. Ya. Kalau benda-benda yang tidak membuat tangan kalian panas disebut Isolator. Kalau sudah selesai melakukan percobaan, kalian catat data hasil percobaanmu melalui tabel di LKPD online. Nanti kalian tulis nama bahan percobaannya tadi. Kemudian kalian tulis mana benda-benda yang dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas. Kalian bisa centang di sini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. nah, selanjutnya siapa yang berani menyampaikan kesimpulan hasil percobaan? Nak Retno, apakah sudah siap? Iya, Bu. Ya, Siap. kesimpulan Hasil percobaan. percobaan ya, Bu. Ya, Kesimpulannya, benda yang memiliki yang dapat menghantarkan Benda- panas. benda yang dapat menghantarkan panas adalah terbuat dari tadi aluminium kayak sendok stainless, Nah, itu, Bu. Dan Kemudian kawat. iya sama kawat. Terus benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu tadi ada karet gelang, Ya, lalu terus ada apa lagi ya, Bu? Lupa namanya. plastik. Iya, plastik. Lalu Itu Bu. kertas. Kertas juga tidak bisa Ya. menghantarkan panas. Ya, terima kasih Nak Retno. Nah, yang lain itu tadi kan kesimpulan versi Nak Retno. Nah, yang lain nanti kalian buat kesimpulan hasil percobaanmu berdasarkan data hasil percobaan yang telah kalian tulis tadi. Jangan lupa gunakan kalimat efektif. Lalu sampaikan kesimpulan hasil percobaanmu dalam bentuk video. Nanti kalian kirimkan pada WhatsApp grup ya. Siap anak-anak? Ya, Siap. Bu. Ya, Bu. Pintar semuanya. Nah, kalian nanti dapat diskusikan dengan orang tua kalian manakah di antara benda berikut yang efektif untuk dijadikan bahan pembuatan peralatan masak seperti panci atau wajan. Kemukakan alasannya dalam bentuk laporan pengamatan. Yang pertama ada besi, seng, aluminium, dan gerabah. Pilihlah salah satu bahan yang efektif untuk pembuatan peralatan masak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu Bisa, Guru. Ya, pintar. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ada materi yang belum jelas? Sudah jelas, Bu Guru. Oke. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke. Mencari kata kunci teks eksplanasi. Kita juga sudah mencari arti kata kunci melalui KBBI secara online. Kita sudah membuat kalimat dari kata kunci yang telah kita temukan, menuliskan dugaan sementara dari percobaan, melakukan percobaan tentang benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau konduktor dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau isolator, dan mencatat serta menganalisis data hasil percobaan serta menuliskan dan mengkomunikasikan kesimpulan hasil percobaan.
Lalu apa pelajaran yang dapat kita petik pada pembelajaran hari ini? Kalau Saya, Bu. silakan. Ya, pelajaran yang dapat kita petik pada pembelajaran hari ini yaitu kita harus berhati-hati saat membantu ibu di dapur, terutama dengan benda-benda yang terbuat dari bahan konduktor, karena dapat menyebabkan tangan terkena luka bakar jika Yakin? tidak sengaja menyentuhnya. Pinter sekali, Nak. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu Guru. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi pelajaran pada pagi hari ini, kalian nanti kerjakan soal harian pada aplikasi Edmodo kelas kita, yaitu kelas 5 SD Mitra. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu Guru. Bentar. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ayo berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nak Retno sebagai ketua kelas, coba pimpin doanya. Siap, Bu. Ya. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Nah, kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih teman-teman. Sama.